Selamat malam dok, saya ini gampang sesek dok, apalagi kalau habis latihan. Memang saya sempat kena serangan jantung dok dulu, cuman sekarang rasanya nggak enak banget. Tidur harus pakai dua bantal, kaki sering bengkak kalau banyak minum. Sama yang paling nggak nahan dok, obat dari dokter jantung banyak banget. Bisa nggak dok obatnya dikurangi? Wah, nggak enak sekali ya, pasti rasanya Pak. Coba saya periksa fisik dulu, terus nanti ada cek lab, rekam jantung, ronsen, sama nanti kita USG jantungnya juga ya Pak. Sekalian boleh kasih lihat saya obat-obatan apa aja yang diminum selama ini? A few moments later. Gimana dok hasil pemeriksaan jantung saya? Oh iya, untuk obat-obat sekarang saya ada minum acetyl salicylic acid, atorvastatin, isosorbit dinitrat kalau lagi nyeri dada, bisoprolol, ramipril, furosemid kalau bengkak, spironolakton, sama terakhir dikasih empagliflozin. Kalau gini lama-lama bisa buka apotik saya dok. Baik Pak, memang banyak ya obatnya. Jadi dari pemeriksaan Bapak, ini memang sudah mengalami komplikasi gagal jantung kronik akibat dulu pernah kena serangan jantung. Nah, dari cerita Bapak, gejalanya cocok nih. Ronsen jantung Bapak juga sudah membesar. Kemudian rekam jantung juga kelihatan nih, pernah kena serangan jantung. Dan yang paling penting, tadi pas kita ekokardiografi alias USG jantung, fungsi pompa jantung Bapak saat ini sudah menurun, cuman 30%. Normalnya itu di atas 50%. Waduh, gagal jantung kronik dok. Terus saya mesti gimana dok? Masih bisa sembuh kan? Kalau sudah kena komplikasi kayak begini Pak, kembali ke normal itu kondisinya udah agak sulit. Makanya tujuan terapinya adalah nomor satu, memperlama harapan hidup ya. Kemudian mencegah bolak-balik masuk rumah sakit karena perburukan dari gagal jantungnya, serta mengurangi gejala sama meningkatkan kualitas hidup Bapak. Makanya obat Bapak dapatnya sekardus. Duh, sedih amat sih dok nasib saya. Tapi enek banget dok obat banyak-banyak. Itu semua haruskah obatnya? Saya jelasin satu-satu ya Pak. Pertama nih, terkait riwayat serangan jantungnya. Bapak perlu dapat pengencer darah sumber hidup supaya jangan kena serangan ulang. Makanya dikasih acetyl salicylic acid yang mereknya macam-macam. Ada Miniaspi, Ascardia, Aspilet, dan lain-lain. Lalu karena jantung, kolesterol LDL harus sangat rendah, makanya dapat atorvastatin. Kemudian untuk memperlancar aliran darah ke pembuluh darah koroner jantung, Bapak dikasih isosorbit, makanya diminum kalau Bapak mengalami nyeri dada. Kemudian untuk gagal jantung kroniknya pasti sebenarnya di awal-awal ya obatnya nggak sebanyak ini kan. Tapi karena Bapak masih banyak gejala akhirnya ditambahin satu-satu sama dokternya. Iya dok, awalnya cuma bisoprolol sama ramipril aja, sama furosemid kalau sesek atau bengkak. Tapi makin kesini jadi ditambah lagi. Sudah betul itu Pak, Ramipril itu golongan ACE inhibitor. Kerjanya itu untuk relaksasi pembuluh darah, terus menjaga juga tensi jangan tinggi. Otomatis nanti akan mengurangi beban kerja dari jantung Bapak. Kemudian untuk bisoprolol itu dia akan menurunkan detak jantung supaya kedepannya menurunkan resiko terjadi serangan jantung ulang. Nah, furosemid itu memang buat perbanyak kencing, jadi dipakai, diminum kalau ada penumpukan cairan tubuh atau bengkak. Kalau yang spironolakton itu golongan MRA, itu untuk buang cairan sama garam yang berlebih dari pembuluh darah sehingga nanti bisa melindungi jantung juga pada akhirnya. Nah, yang terakhir yang obat baru empagliflozin itu golongan SGLT2 inhibitor. Nah, itu sebenarnya obat diabetes juga ya. Jadi selain bisa bantu jaga gula darah tetap bagus, juga dia mencegah penumpukan cairan dan natrium di pembuluh darah. Otomatis nanti efeknya jantung jadi baik dan juga ada proteksi ke ginjal juga. Duh, mumet saya dok. Intinya berarti semua penting dan harus rutin konsumsi tiap hari ya? Iya Pak, mau nggak mau supaya kualitas hidup Bapak bisa baik dan ya jangan sampai rawat inap berulang karena kondisi jantungnya. Apes bener dah memang jadi saya. Padahal saya kan rajin latihan. Jadi iri saya sama kakek guru saya yang umurnya udah 100 tahun lebih dan kerjaannya santai-santai aja baca majalah. Tapi sakitnya separah-parahnya paling cuman mimisan. Ya mungkin Bapak dulu latihannya terlalu diforsir kali. Segala sesuatu yang berlebihan kan emang kurang baik.